keagamaan Banten menarik untuk digali, diteliti, dan diperbincangkan. Dari masa awal Islam saja masih banyak hal yang perlu dikaji. Pada masa-masa awal perkembangan Islam di Banten misalnya, tinggalan khazanah Kesultanan Banten yang terkenal adalah situs Banten Lama. Di dalamnya antara lain terdapat Masjid Agung Banten, makam Sultan Hasanuddin, dan masih banyak lagi yang dapat disaksikan di Museum Situs Purbakala Banten Lama. Peninggalan lain dari masa ini yang sepertinya kurang populer adalah Masjid Kasunyatan yang ada di Desa Kasunyatan sekitar 2 km dari Masjid Agung Banten. Sementara itu, Masjid Kasunyatan sesungguhnya termasuk masjid tua dan berseberangan dengan komplek makam Sultan Maulana Yusuf, yakni Sultan kedua di Kesultanan Banten. Ketika Maulana Yusuf menjadi sultan pada tahun 1570, masih banyak dari wilayah komplek Masjid Kasunyatan yang merupakan lahan pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Selain itu, wilayah ini juga menjadi pusat pengajaran dan pertemuan para penuntut ilmu agama Islam yang datang ke Banten. Di wilayah inilah Masjid Kasunyatan yang kadang disebut masyarakat setempat sebagai Masjid Agung Kasunyatan yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan keilmuan. Berdasarkan hasil penelitian, nama Kasunyatan disebutkan Hussein Jayadiningrat dalam tinjauan historis sejarah Banten. Menurutnya, nama Kasunyatan terdapat pada naskah sejarah Banten atau SP, Pupuh 22. Dalam pupuh tersebut dikisahkan bahwa Sultan Maulana Muhammad yang menggantikan Sultan Maulana Yusuf sangat hormat dan begitu taksim kepada gurunya, yakni Kiai Dukuh. Kiai Dukuh bergelar Pangeran Kasunyatan. Sebagai wujud penghormatannya, Sultan memberikan hadiah tanah wakaf yang kemudian menjadi pemukiman dan juga sebagai tempat belajar agama Islam bagi masyarakat yang menghendakinya. Sehingga daerah tersebut dikenal sebagai Kasunyatan yang berasal dari gelar Kiai Dukuh. Masjid Kasunyatan berdiri sekitar tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Berlokasi di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, tepatnya di Jalan Raya Pelabuhan Ratu. Masjid ini terletak sekitar 7 km arah utara dari Kota Serang dan 2 km arah selatan dari Masjid Agung Banten atau kawasan Banten Lama. Tetapi akses jalan menuju masjid ini relatif kecil. Masjid Kasunyatan pada mulanya disebut sebagai Masjid Al-Fatihah, yang artinya pembuka. Oleh karena itu, ketika masjid ini didirikan, diberi nama Masjid Al-Fatihah sebagai simbol pembuka untuk proses penyebaran dan pengajaran Islam di Banten. Versi lain menyebutkan bahwa Masjid Kasunyatan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Banten pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sedangkan pada masa Sultan Maulana Yusuf dibangun pesantren Kasunyatan sebagai tempat pengajaran agama Islam. Masjid Kasunyatan dulunya digunakan sebagai tempat berkumpul para alim ulama dari berbagai daerah Nusantara untuk mempelajari dan memperdalam agama Islam. Di samping bangunan masjid terdapat makam Ratu Asia dan makam keluarga Kesultanan Banten lainnya. Kawasan Masjid Kasunyatan merupakan komplek bangunan dengan luas lebih dari 2.500 meter persegi, dan di dalamnya terdapat masjid, makam, madrasah, bangunan MCK, menara, tempat wudhu yang berbentuk kolam, dan juga gapura. Bentuk bangunan Masjid Kasunyatan pada mulanya adalah bujur sangkar. Bagian serambi kiri dan kanan merupakan bangunan tambahan. Di sekitar komplek masjid terdapat beberapa bangunan lain, yaitu bangunan makam, menara, tempat wudhu atau kamar mandi, madrasah, dan juga kolam untuk berwudhu dan mandi. Masjid Kasunyatan berada di atas tanah seluas 2.544 meter persegi. Masjid ini berdiri atas fondasi yang kokoh yang terdiri atas 3 bagian bangunan, yaitu 2 serambi di kiri dan di kanan, serta 1 bangunan utama yang terletak di tengah-tengah di antara 2 serambi tersebut. Bangunan utama Masjid Kasunyatan berbentuk persegi 4
dengan ukuran 12 kali 12 meter. Dan juga mihrab atau tempat imam yang berada di sebelah barat mengarah kiblat. Pintu utamanya berada di sebelah selatan. Di sebelah utaranya juga terdapat 2 pintu. Atapnya berbentuk tumpang 3 dengan hiasan memolo pada puncaknya. Di dalam ruang utama terdapat 4 buah tiang penyangga berbentuk bulat. Pada bagian bawah tiang ini terdapat umpak, dan di bawah umpak terdapat lapik berbentuk segi 8. Pada dinding di sebelah utara dan selatan terdapat masing-masing 2 buah pintu dengan bentuk dan ukuran yang sama dan mempunyai 2 daun pintu. Konstruksi bangunannya dan unsur-unsur di dalam masjid ini hampir semuanya terbuat dari kayu, seperti pintu, jendela, tiang penyangga, kuda-kuda, tangga menara, dan juga mimbar. Masjid Kasunyatan juga dikenal sebagai Masjid Al-Fatihah. Selain berarti sebagai masjid pembuka untuk pengembangan Islam, masjid ini juga memiliki unsur serba 4, seperti mempunyai 4 perkara, mempunyai 4 pintu gerbang, 4 pintu masjid, 4 tiang besar, menara berbentuk persegi 4, kolam yang berbentuk bintang 4, serta kubah yang berbentuk 4 burung. Sebagaimana umumnya masjid kuno di Indonesia yang dikelilingi oleh pagar tembok. Untuk masuk ke dalam komplek Masjid Kasunyatan terdapat 4 buah gapura, yakni 1 buah gapura di sisi selatan timur masjid sebagai gapura utama. Bagian atas gapura ini berbentuk lengkungan dan bagian paling atasnya dibuat lengkungan dari kiri ke kanannya yang semakin meruncing ke atas. Tiang gapura kiri dan kanan dihias dengan pola geometris di dalam kotak-kotak, masing-masing sebanyak 5 buah. 1 gapura lainnya di samping, sebelah timur masjid setelah masuk dari gapura utama. Gapura ini sebagai pintu masuk ke komplek pemakaman sebelah timur. Pada bagian depan gapura ini terdapat 3 anak tangga. Bagian atasnya membentuk setengah lingkaran. Bentuk gapura ini mengerucut ke atas semakin runcing pada puncaknya. Di sebelah kiri dan kanan bagian atas, sebelum puncak, terdapat hiasan pola daun. Bagian puncaknya seperti pola daun yang diletakkan berdiri, sedangkan 2 buah gapura lainnya terletak di utara masjid. 1 gapura di barat sebagai pintu masuk dari arah barat menuju ke pemakaman, dan 1 gapura di timur sebagai pintu keluar dari pemakaman. Kedua gapura ini memiliki ukuran, pola, dan motif yang hampir sama. Bagian atasnya membentuk lengkungan. Di lengkungan tersebut terdapat pola segitiga sama sisi, dan bagian paling atasnya berbentuk pola lengkungan-lengkungan dari sisi dan kanan yang semakin mengerucut dan runcing ke atas. Gapura barat merupakan pintu masuk ke pemakaman sebelah utara masjid, sedangkan bagian timur menjadi pembatas sekaligus pintu masuk ke pemakaman sebelah timur masjid. Mihrab adalah sebuah rongga tempat imam memimpin sholat yang terletak di sisi barat, menjorok keluar dan berbentuk bilik tanpa jendela. Mihrab dalam bahasa Jawa disebut pangimaman dan dalam bahasa Sunda disebut paimbaran, yaitu tempat imam memimpin sholat. Selain itu, mihrab juga berfungsi sebagai penunjuk arah kiblat. Mihrab Masjid Kasunyatan berukuran relatif kecil, sebagaimana umumnya masjid kuno di Indonesia. Pada bagian kiri dan kanan mihrab terdapat 2 buah tiang semu, yaitu plesteran yang menonjol pada dinding masjid. Tiang semu bagian dalam bersambung dengan lengkungan atas mihrab, dan tiang semu bagian luar bersambung dengan lengkungan yang menyerupai busur panah. Lengkungan busur panah ini bermotif floral berbentuk sulur. Pada saat ini, seluruh bagian dinding dan tiang semu mihrab telah berkeramik, dengan warna putih mengikuti cat dinding masjid yang berwarna putih juga. Mimbar pada masjid biasanya digunakan sebagai tempat khotib menyampaikan khutbah pada pelaksanaan sholat Jumat. Di masjid-masjid kuno di Indonesia pada umumnya terdapat mimbar. Letak podium pada masjid-masjid sekarang di sebelah imam di dalam mihrab, sedangkan tempat mimbar pada masjid-masjid kuno umumnya di belakang satu shaf dari mimbar. Di Masjid Kasunyatan juga terdapat mimbar dan terletak di belakang satu shaf dari mihrab. Mimbar menghadap ke arah timur, arah jamaah. Bahan utama mimbar ini terbuat dari kayu dan besi, ditopang oleh tiang penyangga sebanyak 4 buah.
Tiang mimbar berukiran salur-salur dan bagian pinggir atapnya dihiasi ragam hiasan mender. Hampir seluruh bagian mimbar dicat warna emas. Sekeliling mimbar kiri kanan dan belakangnya ditutup kain putih transparan. Di mimbar terdapat pedang bercabang dua pada mata pedangnya, yang dipercaya pernah dipakai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk berperang. Bentuk mata pedang yang terbelah dua sangat khas dan unik. Pedang tersebut kini masih digunakan untuk khutbah pada sholat Jumat, yang dipegang oleh khotib pada saat menyampaikan khutbahnya. Kolam Masjid Kasunyatan terletak di sebelah barat masjid, berdenah 4 persegi. Bagian tengah setiap sisinya dibuat menjorok keluar, dan pada tempat yang menjorok keluar terdapat anak tangga yang berjumlah masing-masing 14 buah untuk menuju kolam. Pada bagian tengah dasar kolam berdiri kokoh 2 buah tiang yang terbuat dari bata yang dilapisi semen bercat putih yang berfungsi sebagai penyangga atap. Atap kolam terbuat dari genteng dengan penyangga ruas-ruasnya terbuat dari kayu. Bentuk atap 4 persegi dengan jumlah tiang penyangganya sebanyak 18 buah, termasuk 2 tiang bagian tengah kolam. Menurut warga sekitar masjid, kolam pemandian itu kerap dijadikan tempat ritual setiap Kamis malam. Biasanya orang-orang yang datang untuk mandi menyiapkan bunga-bunga. Tempat pemandian ini ramai pada malam Jumat di atas jam 12 malam. Menara yang terletak di sisi barat daya dengan corak campuran antara Eropa dan juga Jawa kuno. Denah menara berbentuk bujur sangkar. Atap menara berbentuk payung terbuka meruncing di 4 sisinya yang terbuat dari genteng. Pada puncak atau bagian paling atas menara terdapat hiasan memolo yang berbahan terakota. Menara ini memiliki 3 tingkat termasuk lantai dasar. Pada lantai dasar atau pertama terdapat pintu yang menghubungkannya ke serambi sebelah utara masjid. Bagian dalam ketiga lantai tersebut berukuran sama. Pada dinding sebelah selatan, barat, dan utara lantai pertama ini terdapat 3 buah lubang semu atau ceruk yang menyerupai jendela pada masing-masing sisi dinding. Di lantai ketiga ini juga terdapat ceruk penyerupai jendela atau jendela semu pada masing-masing sisi utara, barat, dan selatan dinding menara. Pada bagian atas jendela semu terdapat lubang angin yang berhiasan geometris. Menara Masjid Kasunyatan berfungsi sebagai tempat muazin mengumandangkan azan. Saat ini tidak difungsikan lagi kecuali pada hari Jumat ketika akan sholat Jumat, karena azannya telah menggunakan pengeras suara. Di dalam komplek Masjid Kasunyatan terdapat 2 lokasi pemakaman, yaitu di sebelah utara dan timur masjid. Pemakaman utara berbentuk 4 persegi. Di pemakaman ini, penanda makam hanya berupa nisan yang langsung ditanam pada tanah. Tidak ada jirat makam dan tidak ada pula bangunan lainnya. Pemakaman sebelah timur juga berbentuk 4 persegi. Di pemakaman timur ini terdapat 2 bangunan makam atau cungkup tertutup. Satu bangunan tepat di sebelah timur bangunan masjid dan menghadap ke timur, dengan 1 pintu di sebelah kiri dan 2 jendela berjajar ke arah kanan atau ke utara. Dalam bangunan ini, antara lain terdapat makam Ibu Nyi Ratu Asia dan Syekh Abdul Syukur Putra. Bangunan di sebelah utara menghadap ke arah selatan dengan 1 pintu di bagian tengah, dan di kiri kanannya terdapat masing-masing 1 jendela. Di dalam bangunan ini antara lain terdapat makam Syekh Abdul Syukur Sepuh. Disebutkan bahwa Syekh Abdul Syukur adalah salah seorang tokoh masyarakat dan ahli agama, serta yang menjadi guru Syekh Maulana Yusuf, yakni Sultan Banten kedua.
Masjid Kasunyatan atau Masjid Agung Kasunyatan merupakan salah satu bukti perkembangan Islam khususnya di Banten dan umumnya di Nusantara. Pusat kegiatan keagamaan dan keilmuan selain di sekitar Keraton Surosowan dan Banten Lama, Masjid Kasunyatan juga dipilih sebagai tempat pengembangan Islam. Sultan yang berjasa membangun masjid ini adalah Sultan Maulana Yusuf, Sultan kedua dari Kesultanan Banten yang berkuasa antara tahun 1570 hingga 1780 Masehi. Namun demikian, di seberang masjid ini terdapat makam Sultan Syekh Maulana Yusuf yang ramai diziarahi masyarakat, bukan hanya dari Banten, tetapi juga dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri.